Untuk cerita Eyang Boncolono ini atau kita biasa kenal Maling Gentiri, beliau ini juga masyarakat atau pribumi kita. Beliau mempunyai kesaktian untuk ajian Pancasona. Itu adalah atau nama lainnya biasa kita sebut ajian Rawarontek. Jadi ajian Rawarontek ini ketika tubuh seseorang yang mempunyai ajian ini masih menyentuh tanah, meskipun itu dipenggal, ditembak, istilahnya dibunuh lah, itu bisa hidup kembali. Assalamualaikum pemirsa KK Media dimanapun berada. Di episode Sisi Gelap kali ini, kita akan membahas sosok Robin Hood dari Kediri. Mungkin sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan kisah ini. Tapi, di sini Rahma tidak sendiri tentunya, karena kita sudah kedatangan narasumber spesial sekaligus pemilik akun YouTube Sebat Budaya. Oke, mungkin langsung kita sapa saja narasumber kita pada hari ini. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa KK Media. Oke, teman-teman KK Media, nama saya Wiji Firmansyah, biasa dipanggil Wiji. Oke, berarti Mas Wiji ya? Ya, boleh. Untuk kesibukannya Mas Wiji ngapain aja nih kira-kira? Untuk saat ini saya kuliah, terus freelance juga, sama bikin konten, Mbak. Oh, bikin konten, ya. Baik Mas Wiji, sebelum ke pertanyaan, mungkin kita bahas mengenai latar belakang singkat dulu ya. Siapa sosok dari Robin Hood dari Kediri ini, atau Eyang Boncolono, yang biasa kita mengenalnya. Kisah Robin Hood itu dari Inggris nih, tapi sekarang kita akan membicarakan sosok Robin Hood dari Kediri. Serupa tapi tak sama, legenda Eyang Boncolono ini atau yang kerap disebut sebagai Ki Ageng Gentiri. Bisa diceritain sedikit nggak Mas? Gimana kisah Eyang Boncolono ini yang beredar di kalangan masyarakat? Untuk cerita Eyang Boncolono ini atau kita biasa kenal Maling Gentiri, beliau ini juga masyarakat atau pribumi kita. Beliau mempunyai kesaktian untuk merampas harta-harta penjajah pada masa itu. Kolonial Belanda. Ya, lebih tepatnya masa Belanda. Jadi kayak memang terkenal sebagai perampoknya itu ya, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang miskin seperti itu ya. Oke, nah itu tadi kilas balik tentang kisah terkenal dari sosok Robin Hood dari Kediri atau yang biasanya disebut sebagai Eyang Boncolono yang Mas Wiji ceritakan tentunya. Oke, langsung saja nih Mas, kita masuk ke pertanyaannya ya. Oke, tadi kan kita sudah mendengar kisah singkat yang Mas ceritakan tentang sosok Robin Hood ini. Tapi sebelum itu, siapa sih sebenarnya sosok dari Eyang Boncolono ini? Untuk lebih detailnya, Eyang Boncolono ini warga asli tanah Jawa, khususnya Jawa Timur ya Mbak. Beliau juga seorang santri. Santri ya berarti. Beliau juga sebagai pribumi yang cukup mencintai tanah airnya, yang mana pada saat itu Eyang Boncolono ini resah terhadap aksi-aksi penjajahan pemerintahan Belanda pada masa itu.
bagaimana tidak resah, Eyang Boncolono dan masyarakat Kediri khususnya Ya. itu tidak bisa bebas dalam mulai hal dalam bercocok tanam, bermasyarakat, itu tidak bisa bebas, Mbak. Jadi beliau mulai resah dan terciptalah inisiatif beliau untuk merampok pemimpin-pemimpin Belanda pada masa itu. Merampok pemimpin-pemimpin Belanda yang saat itu mungkin pada kaya raya ya, Mas. Iya, bagaimana tidak kaya raya, Mbak? Iya. Soalnya kan Penjajah ya. Harta-harta yang kita kumpulkan, kita hasilkan pada masa itu, Pada masa penjajahan itu diambil alih oleh mereka. Oke, baik. Jadi sebenarnya Eyang Boncolono ini tuh sama-sama makhluk biasa seperti kita ya, manusia sama-sama manusia seperti pribumi kita. pada kala itu. Oke. Lalu apa sih, Mas, motivasi utama dari Mbah Eyang Boncolono ini dalam mencuri dari orang kaya atau pejabat kerajaan pada waktu itu? Seperti yang saya bilang dari awal tadi, di titik terendah Eyang Boncolono merasakan kekejaman Oke. pemerintahan Belanda pada masa itu mungkin saran dari gurunya juga, kita punya ilmu, kita gunakan untuk kebaikan. Meskipun sedikit kontroversial ya, karena ilmu itu tadi digunakan untuk mencuri, tapi kita tidak bisa memanai langsung mencuri itu baik atau jelek, karena dia tidak mengambil secara keseluruhannya, tapi dibagikan ke rakyat miskin. Oke. Jadi memang motivasinya berawal dari itu ya, kayak keresahan sendiri muak karena tidak bisa leluasa rakyat kita untuk menikmati hasil panen dan hasil dari bumi seperti itu. Lalu bagaimana sih, Mas, cara Mbah Eyang Boncolono ini memperoleh ilmu kesaktiannya yang membuatnya itu sulit ditangkap? Kan tadi kan di awal Mas sempat bilang sempat menjadi buruan Belanda seperti itu ya. Untuk Eyang Boncolono sendiri ini seperguruan dengan Sunan Kudus di Sunan Enrang di Jawa Tengah. Oke, di Sunan Enrang. Beliau mempunyai ajian yang diberikan oleh gurunya. Itu ajian Pancasona. Ajian Pancasona. Berarti memang ajian yang sudah tidak asing lagi ya di telinga sebagian masyarakat seperti itu. Ya, seperti itulah Eyang Boncolono terkenalnya dengan ajian Pancasonanya. Oke, jadi terkenal memiliki ajian Pancasona. Kalau boleh tahu tuh ajian Pancasona tuh menurut Mas Wiji sendiri itu seperti apa? Untuk ajian Pancasona itu adalah, atau nama lainnya biasa kita sebut ajian Rawa Rontek. Jadi ajian Rawa Rontek ini ketika tubuh seseorang yang mempunyai ajian ini masih menyentuh tanah, meskipun itu dipenggal, ditembak, istilahnya dibunuh lah, itu bisa hidup kembali. Seperti itu. Seperti itu ya berarti. Lalu siapa sih, Mas, tokoh utama yang menjadi musuh terbesar Mbah Eyang Boncolono dalam perjuangannya, semasa perjuangannya dulu? Jika dilihat dari eranya, musuh bebuyutan atau musuhnya Eyang Boncolono ini adalah pemerintahan Belanda pada masa itu. Namun ada juga musuhnya itu pribumi juga, Kak. Pribumi juga. Jadi
warga Nusantara itu juga memusuhi Eyang Boncolono. Kenapa ini? Apa para masyarakat pribumi pada waktu itu tidak mengetahui kalau Mbah Boncolono ini mencuri tapi untuk dibagikan kepada masyarakat miskin? Bukan tidak mengetahui, tapi Belanda dengan keresahannya semakin dicuri, Belanda mengadakan yang namanya sayembara. Sayembara yang tadi. Jadi Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap si Eyang Boncolono atau maling gentiri ini dengan hadiah yang cukup banyak. Yang cukup menggiurkan. Ya, cukup menggiurkan. Terus akhirnya pribumi-pribumi ini atau jawara-jawara tanah Jawa ini mulai mencari tahu, mulai mencari di mana sih Eyang Boncolono ini. Di mana sih? Berarti pada waktu itu Eyang Boncolono ini memang bersembunyi ya di tempat yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang. Dihitung sembunyi bisa juga, tapi lebih ke dilindungi oleh rakyatnya. Jadi pada saat setelah mencuri dibagikan, beliau itu biasanya bersembunyi ke rumah-rumah warga juga. Oleh karena itu beliau juga dicintai oleh rakyatnya sebenarnya. Jadi memang ada beberapa masyarakat yang mencari tapi juga ada yang melindungi sosok Eyang Boncolono ini. Ini kita lanjut. Ketika Mas Wiji berkunjung ke lokasi makam Eyang Boncolono, bagaimana sih kondisi di lokasi pemakaman pada waktu itu? Untuk kondisi makam Eyang Boncolono, untuk di tempatnya itu cukup terawat ya Mbak. Karena dari keturunannya juga itu masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Sekarang di Jakarta. Bersama dinas juga mau ini juga pahlawan. Jadi dirawat. Dulu masih jalan setapak, sekarang udah ada tangga. Terus juga ada pagar yang mengelilingi makamnya. Berarti memang sudah dirawat dengan sedemikian rupa ya, karena juga termasuk pahlawan pada waktu itu. Kalau boleh tahu, ini lokasi makamnya tuh di mana sih Mas Wiji? Kalau lokasi makamnya itu tersebar, Mbak. Tersebar? Banyak versi. Karena apa? Beliau ini memiliki ajian Pancasona atau Rawarontek itu bisa terbunuhnya harus dipisah bagian tubuhnya dengan melewati aliran sungai. Oh, seperti itu. Kira-kira nih Eyang Boncolono ini hidup tuh di tahun berapa ini Mas? Ada yang tahu? Untuk catatannya itu setelah Perang Jawa, Mbak. Setelah Perang Jawa? Jadi 1800-an lah. Oh. Memang jauh sebelum kemerdekaan ya berarti? Jauh sekali. Jauh sekali. Waktu Mas Wiji berkunjung ke makam, itu tuh ada pengalaman menarik gak sih dari Mas Wiji yang Mas Wiji alami ketika Mas Wiji berkunjung ke pemakaman Eyang Boncolono? Banyak sekali, mulai dari datangnya mendung yang tiba-tiba, terus sempat gerimis juga. Di situ saya berpikir seakan-akan saya nggak boleh naik gitu. Oleh karena itu saya mencoba untuk berpikir lagi. Ternyata di lokasi yang sama, saya lupa, benar-benar lupa pada itu ada yang lebih tua atau sing bau reksa atau mriku. Itu tentunya kita semua tahu Gua Silomakleng.
Gua Silamangkang. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk ke tempat itu dulu. Jadi intinya kita minta pamit lah kasarannya, seperti itu. Jadi baru setelah kita pamit, percaya nggak percaya Ya pemirsa. Langit yang tiba-tiba mendung itu seperti dibukakan. Jadi sekitar area Gua Silamangkang sampai Gunung Mas Kumambang itu dibukakan. Seperti itu sih. Dibukakan. Kalau boleh tahu nih Mas Wiji, waktu saat berkunjung itu pagi, siang atau sore? Siang. Siang ya. Jadi langit yang tiba-tiba mendung tadi pemirsa, setelah istilahnya sowan ke leluhur yang lebih tua. Leluhur yang lebih tua itu, percaya nggak percaya langitnya jadi cerah ya. Seperti itu. Lalu ada lagi nggak sih kayak pengalaman horor waktu ke sana? Mungkin kalau horor sih enggak ya. Lebih ke capek. Lebih ke capek. Gimana nggak capek teman-teman? Di makam Eyang Boncolono yang bagian tubuhnya itu kan berada di atas gunung, Mbak. Berada di atas gunung. Jadi kita harus naik tangga satu persatu sampai ke makamnya itu. Jadi di atas Gunung Mas Kumambang tadi ya? Iya, benar. Menurut sepengetahuan dari Mas Wiji, apakah ada tradisi khusus yang dilakukan masyarakat di tempat pemakaman Eyang Boncolono ini? Untuk tradisi khususnya, sepertinya ada beberapa, seperti mungkin ada yang nyekar atau ruatan di sana. Cuman pas saya tanya ke warga lokal kemarin, itu ada seseorang dari luar Kediri itu mau berkunjung. Terus si bapaknya ini bilang mau mengadakan sodakoh atau megengan, megengan, berkatan gitulah. Ya. Sama si warga lokalnya itu dibilangin nggak usah, karena apa? Kita ini orang nggak punya. Kalau dari sini, nah suatu saat nanti bisa sukses atau lebih mampulah dari saat ini, baru panjenengane atau orang itu melakukan sodakoh ke warga setempat, itu tidak apa-apa, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang ada penuturan dari warga lokal seperti itu ya Mas ya. Oke. Lalu bagaimana sih Mas kayak bagian akhir dari kisah Mbah Eyang Boncolono ini? Apakah benar beliau tertangkap, terbunuh, atau menghilang secara misterius? Bahkan kabarnya Mbah Eyang Boncolono dimakamkan dalam keadaan tubuh atau badan yang terpisah seperti Mas bilang tadi. Untuk kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi untuk tradisi tutur atau legenda masyarakat yang beredar, itu ada dua versi. Yang pertama dibagi menjadi dua, yang kedua dibagi menjadi tiga. Tapi untuk yang versi kedua tadi, saya belum menemukan tempat atau tubuh bagian ketiganya. Jadi kemarin ketika saya napak tilas atau berkunjung ke beliau, itu ke satu ringin sirah yang berada di belakangnya KM, terus ke Mas Kumambang, seperti itu. Tadi emang kalau kepercayaan masyarakatnya sendiri emang seperti itu. Beliau ini dimakamkan secara terpisah karena pantangan dari ilmu rawa rontek atau pancasona ini
bisa dibunuh kalau terpisah dan melintasi sungai. Oke, bisa dibunuh kalau terpisah dan melintasi sungai. Jadi memang menurut kepercayaan dari masyarakat itu ada 2 tempat ya Mas. Yang untuk di Mas Kumambang tadi apa ini? Tubuhnya? Tahu? Ya benar. Tadi yang di Mas Kumambang itu bagian tubuh sampai ke bawah. Oke. Berarti yang untuk kepalanya itu berada di ringin sirah tadi ya? Ya. Kenapa tempatnya dinamakan ringin sirah? Di situ kan ada pohon beringin tua. Oke. Awalnya itu di situ, terus dimakamkannya atau dikebumikannya kepala Eyang Boncolono. Maka dari itu kan warga setempat menamainya ringin sirah seperti itu. Rahma penasaran nih. Tadi kan biasa disebut juga Ki Ageng Gentiri atau Maling Gentiri. Sebenarnya Gentiri sendiri itu mempunyai makna apa sih Mas? Kalau Gentiri itu bisa kita maknai sebagai orang yang nggak takut darah. Jadi getir, kayak bau-bau darah gitu. Ya, Jadi beliau itu selain namanya itu juga sosok yang pemberani seperti itu. Oke, makanya tadi disebut sebagai Robin Hood dari Kediri ya Mas ya? Benar sekali. Oke. Berarti memang sebenarnya pribumi seperti kita namun mempunyai kesaktian yaitu berbentuk ajian Pancasona atau Rawa Rontek yang dimana konon katanya bisa terbunuh jika dipenggal atau dipisahkan antara badan dengan kepalanya dan dimakamkan dengan melintasi sungai seperti itu. Seperti itu. Terakhir nih Mas, apa pesan yang ingin Mas Wiji sampaikan kepada pengunjung yang mungkin akan datang atau berkeinginan datang ke makam Eyang Boncolono ini? Untuk pesan-pesannya ya mungkin di tempat, bisa digunakan di tempat manapun sih. Kita berkunjung ke tempat-tempat leluhur itu untuk mendoakannya, bukan untuk kita meminta-minta. Terus dengan kita berdoa terciptalah sebuah wasilah. Jadi dimanapun kita berdoa, dimanapun kita meminta, asal kepada yang pencipta, itu bisa diijabahi seperti itu. Seperti itu. Jadi memang ya pesannya yang disampaikan sama saat kita mau mengunjungi dimanapun tempatnya ya. Yang terpenting adalah menjaga perilaku seperti itu. Sebelum kita mengakhiri nih Mas, Rahma masih pengen tahu nih, mungkin bagi sebagian pemirsa yang ingin membaca kisah dari Eyang Boncolono ini, apakah ada bukunya? Untuk bukunya sendiri ada yang menulis itu George Quinn, penulis dari luar pada masa itu, buku yang berjudul Kisah Berandal Wali. Jadi wali yang berandal gitu. Wali yang berandal. Oke. Ini kan tadi Mas Wiji adalah pemilik akun YouTube dari Sebat Budaya ya, pemirsa. Boleh nih diceritakan apa saja isi kontennya ataupun membahas tentang apa saja? Untuk YouTube saya, Sebat Budaya lebih berfokus ke tradisi tutur dan sejarah budaya yang ada, Mbak. Jadi kita berfokus kepada sejarah dan budaya. Kenapa? Itu kita nggak mau kayak sejarah ini dibelok-belokkan, Mbak. Jadi kita harus terjun ke sana, kita menanyakan kisahnya seperti apa. Karena takutnya sejarah kita itu dibelokkan
oleh oknum-oknum tertentu. Seperti itu sih, Mbak. Benar-benar sebagai anak muda yang menjaga ya. Seperti itu. Oke, berarti ini selain ke makam Eyang Boncolono, ini Mas Wiji tuh sudah pernah mengunjungi Napak Tilas Budaya di mana saja kira-kira? Untuk kemarin yang pertama itu ke Sendang Tirto Kamandanu, Sendang Tirto Kamandanu, terus Situs Calonarang, terus makam Sri Aji Jayabaya. makam Sri Aji Jayabaya, Masih banyak lagi sih, Mbak. dan masih banyak lagi. Berarti ini memulai merintis channel YouTube-nya ini mulai dari kapan, Mas? Untuk channel sendiri saya mulai merintis baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Ya, karena ada tugas sih sebenarnya. Lama-lama kok enak. Lama-lama kok enak ya bikin konten kayak gitu. Ya udah diterusin aja. Terusin aja. Tahun kemarin itu berarti tugasnya tugas apa, Mas? Kebetulan dasar penyiaran kalau nggak salah. Oh, seperti itu. Lalu untuk akun YouTube-nya sendiri atau channel YouTube-nya itu siapa saja yang terlibat? Apakah Mas Wiji sendiri atau collab bersama teman? Untuk bisa dibilang kru nggak ya? Kru. Jadi di YouTube Sebat Budaya ini kita merintis cuma 3 orang sampai sekarang. 3 Di orang. teman sekelas yang emang bener suka sejarah, terus bikin video seperti itu kita ajak. Untuk namanya siapa nih temannya kira-kira? Untuk teman saya yang satu juga namanya Arju. Arju. Dia kameramen sama yang briefing saya. Oh, gitu. Dia dari kameramen tunggal. Kameramen tunggal. Kasian juga sebenarnya, Mbak. Saya suruh ini. Terus sama yang satunya namanya Rizky. Rizky. Bagian apa nih Mas Rizky nih? Kalau Mas Rizky biasanya bikin feed atau short. Oh, gitu. Terus ya bisa dibilang tumbal juga. Sebenarnya seperti itu. Kok bisa dibilang tumbal ini gimana nih Mas Wiji nih? Soalnya di saat saya tag ke situs-situs itu kan sebenarnya ada tata caranya atau tata lagunya, Mbak. Oke. Jadi biasanya yang paling sering kena atau istilahnya kesambet lah itu si Rizky ini. Oh, jadi memang ada behind the scene yang ya agak gimana ya, sulit untuk dijelaskan. Sulit untuk dijelaskan seperti itu ya. Oke, apakah ada keinginan kedepannya untuk meneruskan dari channel YouTube ini bersama dengan kru Mas Wiji? Untuk meneruskan tentunya ada, masih banyak sejarah-sejarah kita yang belum kita ungkap atau belum diketahui masyarakat atau Gen Z ya khususnya ya. Okay. Itu saya lihat kok nggak ada yang suka sejarah. Gimana sih teman-teman ini? Oke, jadi buat pemirsa nih ya yang pengen melihat tentang sejarah-sejarah di Kediri dan sekitarnya ya, mungkin ya Mas ya, langsung aja nih cus ke YouTube-nya Mas Wiji dengan nama channelnya Sebat Budaya. Oke, sudah cukup ya Mas Wiji. Terima kasih atas kedatangannya dan juga pengalaman kisahnya yang sangat menarik tentunya. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi insight baru yang diceritakan atau disampaikan oleh Mas Wiji Firmansyah mengenai sejarah dan pengalamannya ketika mengunjungi makam Eyang Boncolono atau yang kerap disebut sebagai Maling Kediri. Bagi kalian yang mungkin ingin atau mempunyai kisah atau cerita menarik dan unik yang ingin diceritakan atau di program Sisi Gelap ini, di episode selanjutnya tentunya bisa komen di kolom komentarnya YouTube kita
atau bisa menghubungi kami melalui IG KK Media. Terima kasih telah melihat podcast Sisi Gelap pada episode kali ini. Nantikan episode yang akan datang, yang lainnya yang tidak kalah seru tentunya untuk kalian nikmati. Hanya di YouTube KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada akun YouTube kita, dan juga like, komen, subscribe juga di akun YouTube-nya Mas Wiji Sebat Budaya. Akhir kata, saya Rahma Septia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.